Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kelompok kami akan melakukan sebuah praktikum rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower pada mata kuliah praktikum rangkaian elektronika 1. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Muhammad Devan Putra Utomadi dan NRP 222 36039 dan rekan saya Fikri Muhammad Alfat Diki dan rekan saya yaitu Guntur Argo Wicaksono. Oke, pada sesi kali ini pertama-tama pembacaan sesi tujuan dan dasar teori oleh saudara Fikri dan dilanjutkan dengan sesi praktikum dilakukan oleh saya sendiri dan sesi yang terakhir yaitu pembacaan tentang analisa dan kesimpulan dari praktikum kali ini. Waktu dan tempat saudara Fikri, saya persilakan. Terima kasih saudara Devan. Saya akan mengambil bagian pada tujuan dan dasar teori pada praktikum rangkaian elektronika ini. Yang pertama adalah tujuan dari rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower. Berikut adalah beberapa tujuan dari pelaksanaan praktikum common emitter dan emitter follower dalam mata kuliah praktikum rangkaian elektronika, yaitu mendemonstrasikan prinsip kerja dari suatu rangkaian penguat yang terdiri dari kombinasi penguat common emitter dan penguat emitter followers. Lanjut kepada dasar teori. Nah, pada gambar di bawah memperlihatkan suatu rangkaian fase splitter, yaitu rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu 0,5 volt peak to peak dan 5 kHz itu pada function generator dan menggunakan emitter sebagai kaki outputnya. Nah, rangkaian penguat satu tingkat penghasil dua buah output yang diambil dari kolektor untuk common emitter dan emitter untuk emitter followers. Dari rangkaian percobaan pada gambar di bawah, terlihat bahwa rangkaian biasanya adalah voltage divider dengan kapasitor kopling input 2,2 mikrofarad dan kapasitor kopling output untuk common emitter 2,2 mikrofarad dan untuk emitter followers adalah 100 mikrofarad. Seperti yang terlihat di gambar rangkaian, di mana yang bagian atas di dekat FC adalah untuk coupling input dan yang 100 mikrofarad adalah untuk bagian outputnya. Berikut adalah analisa DC pada gambar rangkaian penguat di bawah. Nah, tentukan terlebih dahulu titik kerja rangkaian, yaitu nilai arus pada IE dan tegangan pada common emitter. Karena rangkaian biasanya adalah voltage divider, maka nilai arus emitter dan tegangan common emitter dapat dihitung sebagai berikut. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Untuk tegangan base bisa diterapkan pada yang per tera dan seterusnya. Analisa AC seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu rangkaian penguat common emitter, maka penguatan tegangan common emitter yang sesuai dengan rangkaian gambar rangkaian di bawah pada RL1 adalah sebagai berikut dengan rumus yang telah tertera. Sedangkan penguatan tegangan emitter follower seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu rangkaian penguat emitter follower yaitu sesuai dengan rangkaian gambar rangkaian di bawah pada RL2 adalah seperti yang tertera. Oke, di sini saya menggunakan sebuah software bernama Proto yang tersedia di Play Store maupun App Store. Dan di sini sudah terangkai seperti pada modul praktikum. Di sini saya menggunakan beberapa sumber tegangan, yaitu sumber tegangan AC dan sumber tegangan DC. Di mana pada rangkaian ini terdapat 6 resistor, di mana masing-masing resistor mewakili sebagai berikut, yaitu R1 sebesar 10 kilo ohm, R2 sebesar 10 kilo ohm, RC sebesar 1 kilo ohm, RE sebesar 1 kilo ohm, RL1 sebesar 1 kilo ohm, dan RL2 sebesar 1 kilo ohm. Dan disclaimer di sini RL1 dan RL2 nilainya bervariasi, di mana kelompok kami menggunakan RL1 dan RL2 dengan variasi 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan 3 kilo ohm. Dan di sini kita menggunakan tegangan volt peak to peak sebesar 500 mV dengan pengaturan tegangan pada sumber tegangan AC sebesar 245 mV. Dan di sini terdapat sumber tegangan DC, di mana sumber tegangan DC ini bernilai 15 volt dan berpolaritas positif ke dalam rangkaian, dan
negatif dari sumber tegangan DC ini dibuang melalui ground. Dan di sini kita menggunakan transistor bertipe NPN dengan beta 100 dan detailnya seperti pada layar yang sudah saya tampilkan. Di sini kita menggunakan 3 kapasitor bernilai 2,2 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Saya menggunakan sebuah 3 unit voltmeter untuk bagian transistor, di mana 3 unit voltmeter ini digunakan untuk mengetahui nilai VB, VE, dan VC. Dan kurang lebihnya data pengamatan yang saya lakukan ini terlampirkan sebagai di layar dan terlampirkan di dalam laporan percobaan. Dan di sini saya juga menggunakan 2 unit voltmeter, di mana 2 unit voltmeter ini untuk mengetahui nilai dari penguatan daripada nilai RL1 dan RL2. Saya tunjukkan pada layar sebesar 491,2 mV untuk penguatan RL1 dan 496,1 mV untuk penguatan di RL2. Dan di sini saya menggunakan 3 tampilan output gelombang, yaitu di sini sebagai V-in sumber tegangan dan di sini sebagai V-out1 dari RL1 dan di sini sebagai VO2 daripada nilai dari RL2. Dan kita langsung saja melakukan simulasinya. Oke, di sini saya akan menampilkan gelombang dari rangkaian ini, di mana gelombang biru diwakilkan dengan V-in yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gelombang hijau ditampilkan sebagai V-out1 dan gelombang warna kuning diwakilkan dengan RL2. Dan kita tampilkan saja gelombangnya seperti berikut. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengamatan pada gelombang yang terdapat di dalam rangkaian ini. Maaf sebelumnya karena terdapat kesalahan teknis. Oke, di sini saya menyampaikan ulang bahwa sinyal dari V-in dan V-out1 itu bernilai berbeda. Maaf, yang saya maksud adalah memiliki fase yang sama sebesar 180 derajat, di mana gelombang ini ditampilkan dengan gelombang berwarna kuning dan gelombang yang berwarna biru. Dan di sini terdapat sebuah gelombang yang berwarna hijau yang berbeda fase, di mana ketika kita melihat teori di dalam praktikum menyatakan bahwa sebagai berikut. Penguat common emitter biasanya menghasilkan pembalikan fase 180 derajat antara sinyal input dan output. Ini berarti jika sinyal input mengalami kenaikan, sinyal outputnya akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Dan ketika rangkaian emitter follower, penguat emitter follower atau common collector tidak menghasilkan pembalikan fase, di mana fase sinyal output akan sama dengan fase sinyal input, sehingga sinyal input dan output berada dalam fase yang sama. Dan berikut saya sampaikan mengenai teori dari rangkaian percobaan kali ini. Oke, sekian pengamatan data pada praktikum kali ini. Saya kembalikan lagi ke rekan saya. Terima kasih. Ya, untuk sesi selanjutnya ada sesi praktikum hasil data percobaan. Kita mendapatkan VB yaitu 7,4 volt dan perhitungan dari VB sendiri itu 7,5 volt, sehingga kita dapat mendapatkan error yaitu 1,3%. Dilanjut dengan VE yaitu 6,7 pada pengukuran 6,7 volt dan perhitungan 6,8 volt, sehingga didapatkan persentase errornya 1,3%. Begitupun VC mendapatkan pengukuran 8,2 volt dan perhitungannya 8,2 volt, sehingga persentase errornya 0%. Lalu berlanjut kepada parameter IEG perhitungan, kita mendapatkan arus EG itu melalui perhitungan sebanyak 6,8 mA. Lalu untuk perhitungan mendapatkan 3,82 ohm dari perhitungan yang dilakukan pada rumus yang tertera pada teori. Untuk data pengukuran sendiri, data pengukuran penguatan tegangan pergeseran, kita menggunakan RL1, RL2 sama dengan 1 kilo ohm, sehingga didapatkan VIN-nya 354 mV sama dengan RL2. Namun perbedaannya terdapat pada Vout 4,918 mV
Untuk RL1 dan RL2-nya 496,7 mV. Pergeseran fasenya untuk RL1 yaitu 180 derajat, untuk RL2 0 derajat. Penguatannya sendiri sesuai dengan tertera sama untuk penguatan yang diharapkan, namun penguatan yang terjadi berbeda. Untuk penguatan RL1 0,98 dan penguatan yang RL2 0,992, sehingga persentase errornya untuk RL1 1,10%. Untuk data pengukuran penguatan yang selanjutnya adalah RL1 sama dengan RL2 sebesar 2 kilo ohm, sama dengan Vin 35 mV dengan yang 1 kilo ohm. VO-nya berbeda. RL1 4,92 mV, RL2 497 mV. Pergeseran fasenya juga berbeda, 180 derajat untuk RL1 dan RL2 0 derajat. Penguatan yang diharapkan sebesar 0,994. Nah, untuk penguatan yang terjadi, RL2 sama dengan penguatan yang diharapkan, namun RL1 mengalami penguatan yang tidak sama dengan yang diharapkan, sehingga persentase errornya 0,9%. Untuk yang penguatan RL1 sama dengan RL2 3 kilo ohm, itu sama, Vin-nya 354 mV, namun berbeda untuk outputnya, tegangan sendiri, yaitu RL1 493 mV dan RL2-nya 497,9 mV. Pergeseran fasenya sama, RL1 180 derajat, RL2 0 derajat. Penguatan yang diharapkan sama dengan RL1, RL2 yang 2 kilo ohm, yaitu 0,994. Penguatan yang terjadi yaitu 0,986. Dan untuk yang RL2 0,995. Sehingga persentase errornya untuk RL1 0,8% dan RL2 0,1%. Terima kasih Saudara Gontor telah melakukan sesi presentasi terhadap data-data pengamatan yang sudah diambil sebelumnya. Oke, kali ini saya akan melakukan sebuah analisa dalam percobaan rangkaian penguat kombinasi emitter dan emitter follower yang sudah dilakukan pada simulasi. Pada pengaturan DC biasing mengusulkan output tegangan base kan, tegangan emitter dan tegangan kolektor berada dalam toleransi kesalahan teoritis, di mana bahwa DC biasing berfungsi dengan baik dalam simulasi kali ini. Dan pada rangkaian penguat kombinasi dengan nilai RL1 dan RL2 masing-masing sebesar 1 kilo ohm, di mana Vout1 mengalami pergeseran fasa sebesar 1 derajat dikarenakan tahap common emitter membalikan sebuah fasa dan penguatannya cukup rendah. Sementara itu VO2 tidak mengalami pergeseran fasa dan penguatannya tetap sama. Dan ketika RL1 dan RL2 ditingkatkan menjadi 2 kilo ohm, VO1 tetap mengalami pembalikan fasa sebesar 180 derajat dengan penguatan yang masih relatif rendah, dan VO2 tidak mengalami pergeseran fasa dengan penguatan yang sama. Dan hal ini terjadi pada RL1 dan RL2 sebesar 3 kilo ohm, di mana VO1 juga mengalami pembalikan fasa sebesar 180 derajat dengan penguatan yang masih rendah, di mana VO2 tetap sefase dengan penguatan yang sama. Oke, di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari melakukan rangkaian penguatan kombinasi common emitter dan emitter follower dan analisa sebelumnya. Oke, penguatan kombinasi dengan konfigurasi common emitter dan emitter follower menunjukkan bahwa penguatan dan fasa sangat dipengaruhi oleh nilai beban RL1 dan RL2, di mana tahap common emitter menunjukkan perubahan signifikan dalam penguatan dan fase yang terjadi. Sedangkan tahap emitter follower tetap stabil dalam hal penguatan dan fasa. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penginputan data pengamatan dalam simulasi kali ini. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.